Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Eko Arianto. Kali ini saya akan mencoba membahas materi mengenai barisan dan deret ya. Lebih khususnya adalah barisan dan deret aritmatika. Jadi untuk barisan dan deret ini sebenarnya ada dua, yaitu aritmatika sama geometri. Tapi untuk area barisan dan deret geometri akan saya bahas di video pembelajaran satunya. Karena kalau hanya digabung dengan yang aritmatika, ini akan durasinya menjadi panjang sekali. Sehingga saya habis saja agar tidak membosankan. Kita langsung aja untuk pembahasannya. Di sini ada pengertian barisan aritmatika. Jadi kalau ada sebuah barisan bilangan yaitu suku pertama, nah, di tulisannya U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Ini dibaca dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke N. Ini disebut barisan aritmatika jika berlaku, ya. Jika berlaku U2 dikurangi dengan U1, ini hasilnya sama dengan U3 dikurangi U2. Atau suku kedua dikurangi suku pertama, hasilnya sama dengan suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Nah, untuk berikutnya juga sama, hasilnya sama dengan pengurangan suku keempat dikurangi suku ketiga. Dan seterusnya dengan pengurangannya, suku ke N dikurangi dengan suku N-1 atau suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya. Nah, dari hasilnya ini yang sama tadi, ini adalah hasilnya adalah konstan, ya. Nah, ini kalau umpamanya barisan berlaku syarat-syarat ini, maka barisan tersebut bisa disebut dengan barisan aritmatika. Nah, untuk yang hasil yang konstan tadi itu disebut dengan beda. Atau nanti ada istilah-istilah pada barisan aritmatika adalah istilahnya sebagai berikut. Barisan aritmatika dengan suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai suku N. Ini istilahnya beda yang tadi, yang konstan itu disimbolkan dengan B biasanya. Di mana beda itu didapat dari suku ke N dikurangi dengan suku N-1. Ya, suku sebelumnya. Di mana suku ke N-nya ini, N-nya adalah minimal 2. Kalau 1 boleh, tidak boleh. Karena kalau suku pertama ini, berarti kan kurangi sebelumnya kan tidak ada. Nah, jadi tidak bisa. Hanya mulainya dari suku kedua. Nah, suku kedua kan dikurangi sebelumnya dari suku pertama. Ketiga, sebelumnya ada suku kedua dan seterusnya. Dan ada A ini adalah suku pertama atau U1. Ya. Oke, kita langsung saja untuk ke contohnya biar paham mengenai barisan itu adalah aritmatika atau tidak. Di sini perintahnya adalah dari barisan bilangan berikut mana yang merupakan barisan aritmatika. Jika aritmatika tentukan bedanya. Nah, kita disuruh menentukan bedanya ya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah 2, 5, 8, 11. Yang kedua adalah 2 setengah, 2 seperempat, 2, 1, 3 perempat. Yang ketiga adalah setengah, seperempat, seperdelapan, 16, dan seterusnya. Oke, kita langsung bahas satu persatu dari nomor yang pertama. Nah, di sini tadi soalnya adalah barisannya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita bahas. Nah, di sini. Masih ingat tadi untuk rumusnya? Jadi beda itu adalah yang membuat itu menjadi sebuah barisan aritmatika. Tapi perlu dicoba pada semua suku yang ada. Ya. Nah, kita mulai di sini kalau suku kedua atau 5, ya, 5 ini maka dikuranginya dengan suku sebelumnya berarti kurangi 2. Nah, 5 kurangi 2 berarti ini, ya, hasilnya adalah 3. Kalau suku 8 dikurangi dengan sebelumnya adalah 5. 8 kurangi 5 di sini hasilnya adalah 3. Kalau 11 ini ya berarti kurangi sebelumnya berarti 8. 11 kurangi 8 hasilnya adalah 3. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi barisan yang ada tadi dikurangkan dengan suku sebelumnya hasilnya ternyata sama. 3. Hasilnya konstan. Nah, ini adalah syarat yang menjadikan barisan itu adalah barisan aritmatika. Nah, maka kesimpulannya barisan bilangan tersebut adalah barisan bilangan aritmatika dengan bedanya adalah 3. Oke, diperoleh dari ini. Hasil yang konstan tadi itu dinamakan dengan beda. Itu ya. Nah, berarti kita simpulkan berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah barisan aritmatika
dengan nilai bedanya adalah 3. Next, untuk yang nomor 2, di sini soalnya adalah 2,5, 2/4, 2, 1, 3/4, dan seterusnya. Kita cek. Nah, sama dengan yang tadi, otomatis berarti caranya dengan rumus mencari bedanya tadi. Nah, rumusnya masih sama tadi, nomor 1. Ya. Nah, kita langsung. Yang pertama, suku kedua kurangi sebelumnya. Jadi 2/4 kurangi 2,5. 2/4 kurangi 2,5. Nah, ini kita biar memudahkan dikurangkan dalam pengurangannya kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan campuran. Caranya berarti 2, masih ingat zaman di SD ya. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 hasilnya adalah 9. 9/4. Kalau 2,5 berarti 2 kurang kali 2 4 tambah 1 adalah 5, 5/2. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Berarti di sini 4 sama 2, PK-nya berarti 4. Nah, kalau di sini sudah berbagi 4, atasnya tetap 9. Jadi 2 menjadi 4 kali 2, berarti atasnya kali 2, 10. Berarti 9 kurangi 10, hasilnya adalah 1/4 ini. Nah, berikutnya kalau 2 dikurangi dengan 1/4. Ya, 2 kurangi 1/4, ini bisa dijadikan seperti tadi. Ya, kurangi 2 kurangi 9/4, tidak banyak ini tadi ya, dibikin pecahan apa namanya biasa. Nah, di sini 2-nya dibikin sama penyebutnya, 2-nya menjadi 8/4 ya, kan sama aja dengan 2. 8 kurangi 9 adalah -1/4. Nah, ini yang ketiga adalah 1 3/4 kurangi 2. Ini 1 3/4 kurangi 2. 1 3/4-nya menjadi 1 kali 4 tambah 3 berarti 7/4 kurangi 2. Jadi hasilnya 7/4. Nah, 2-nya adalah dijadikan 8/4. Hasilnya adalah -1/4. Nah, sekarang kita lihat. Di sini hasilnya ternyata sama atau konstan. Maka barisannya nomor 2 ini disebut dengan barisan bilangan aritmatika. Dengan nilai bedanya apa? Tadi saya lingkari ini. Ya, yang lingkari ini bedanya dengan bedanya adalah -1/4. Gitu ya. Next, untuk yang nomor 3, di sini ada barisan bilangan setengah, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Kita cek ini barisan aritmatika atau bukan. Nah, di sini kita mulai kayak tadi. Kita cek untuk yang suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 1/4 kurangi setengah. Ini dibikin sama penyebutnya menjadi 1/4 kurangi 2/4. Hasilnya adalah -1/4. Ya. Yang berikutnya 1/8 kurangi dengan 1/4. 1/8 kurangi 1/4 yang ini sama penyebutnya menjadi 1/8 kurangi 2/8. Hasilnya -1/8. Yang terakhir 1/16 dikurangi dengan 1/8. 1/16 kurangi dengan 1/8 sama penyebutnya menjadi 1/16 kurangi 2/16. Hasilnya adalah -1/16. Sekarang kita cek. Nah, di sini ternyata hasilnya tidak sama. Nah, kalau hasilnya tidak sama ini berarti aritmatika atau bukan? Iya, bukan. Ya, karena syarat utama harus sama atau konstan hasilnya ini. Maka barisannya nomor 3 ini tidak bisa disebut dengan barisan bilangan aritmatika. Ya, karena tidak mempunyai beda atau hasil pengurangan suku N dikurangi dengan suku sebelumnya itu tidak sama. Itu ya. Oke, berarti dari 3 soal tadi yang aritmatika hanya nomor 1 dan 2. Yang nomor 3 ini tidak bisa disebut dengan barisan bilangan aritmatika. Gitu ya. Oke, next kita yang selanjutnya kita akan membahas suku GN barisan aritmatika. Nah, di sini sebuah barisan bilangan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seluruhnya sampai suku N ini berlaku U1 tadi kan sama aja dengan apa tadi? U1 itu sama dengan A. Suku pertama itu sama dengan A. Maka kita bisa lihat suku kedua kurangi suku pertama, hasilnya adalah beda. Ya, beda. Tadi kalau aritmatika, kita anggap ini adalah barisan aritmatika.
Suku 3 kurangi suku 2 hasilnya beda juga ini. Nah, kita sekarang jabarkan. Jadi yang namanya suku 2 kurangi suku pertama, ini U2 bisa ditulis dengan apa ini? Berarti suku pertamanya ini pindah ke kanan. Menjadi penjumlahan ya, atau positif lah, ada yang bilang gitu. Berarti U2 sama dengan U1 tambah dengan B. Ya. U1 itu apa tadi? Nah, U1 kan didapat dari U1 itu adalah A. Sehingga bisa diperoleh dengan A ditambah dengan B. Seperti ini. Ya. Nah, atau di sini nanti biar membuat pola, ya, yang ini nanti bahasnya. Nah, biar nggak kebingungan. Kita bahas yang sampai ini dulu. Sampai ini. Ya. Berikutnya yang suku 3 kurangi dengan suku 2 sama dengan B. U2-nya juga pindah ini. Menjadi U3 sama dengan U2 ditambah dengan B. Ya. U2 dengan B, U2-nya masih ingat tadi adalah diperoleh dengan U2 itu U1 tambah dengan B ya. Sehingga di sini kita tambahkan ini aja. U2-nya kan ini A plus B ya. U2 ini adalah A plus B. Sehingga kalau ditambah dengan B berarti B-nya ini tambahkan dengan B yang ini. Sehingga menjadi A ditambah dengan 2B. Ya. Selanjutnya suku 3 kurangi suku 4 kurangi suku 3. Hasilnya B. Ini juga sama. Yang ini U3-nya ini pengurangan pindah ruas menjadi suku keempat sama dengan suku 3 ditambah dengan beda. Nah, U3 itu yang mana? Ini U3. U3 itu kan yang ini tadi. Ya kan? Nah, yang ini sehingga U3 ditambah dengan B, ini B-nya nambah yang ini yang sejenis. Sehingga suku 4-nya adalah A ditambah dengan 3B. Nah, ini sekarang konsentrasinya pada yang ini dulu. Ya, yang ini. Atau saya hapus dulu ini biar enggak semrawut ya. Nah, konsentrasinya sekarang pada yang ini. Nah, yang ini ya. Oke, kita bikin menjadi sebuah pola ini. Kita lihat A-nya kan sama ini, tulis lagi A-nya. Nah, di sini apa namanya beda itu didapatkan apa namanya bisa dilihat ini 2 kurangi 1. Ini kan suku kedua kurangi dengan suku pertama ya. Nah, di sini 3 kurangi dengan apa namanya 3 kurangi 1. Hasilnya adalah 2. Yang 3-nya ini 4 kurangi 1 ya. Atau gini biar ada pola lah. Ya, biar ada pola. Ini berarti apa namanya? Yang pertama itu adalah tadi suku pertama A ya. Nah, A-nya ini sebenarnya harusnya ada B juga ini. Biar nanti kan suku pertamanya juga ikut. Ini bisa ditulis dengan ini. Nah, ini berarti kan suku kedua kurangi dengan suku pertama. Ketiga kurangi 1, maaf. 4 kurangi 1. Berarti sebelum 2 berarti berapa? 1 kan? Ini juga harusnya ada 1 kurangi dengan 1 ya kalikan dengan beda. Nah, harusnya gini. Nah, di sini sekarang ada pola. Yang A ini ya, ini adalah tadi kan suku pertama, kedua terus sampai ketiga ini kan. Nah, ditulis dengan suku ke N. Nah, A ini kan A-nya maaf sama ini A semuanya sama, kita tulis A. Nah, di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini kan bilangan asli ya. Nah, biar kita tulis dengan N. Ya. Kurangi 1, semuanya sama, tulis. Jadi yang sama itu kita tulis. Kalikan dengan B, B semuanya ini kalikan dengan B. Ya. Sehingga dari pola tersebut kita bisa peroleh sebuah rumus ini. Nah, di sini. Ini namanya adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, di sini diperoleh. Ya. Ini jadi rumus suku N barisan aritmatika. Jadi nanti kita bisa mencari ada sebuah barisan bilangan, kita mau mencari suku N-nya, rumusnya dengan yang ini. Ini didapat dari tadi yang saya terangkan tadi. Ya. Oke, sekarang kesimpulannya. Jadi rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN
sama dengan A plus N min 1 kali B. W-nya adalah suku N, A-nya adalah suku pertama, B itu adalah beda, di mana bedanya diperoleh dari suku ke N kurangi suku sebelumnya. Dengan N-nya adalah mulai dari 2 ya, kalau 1 tidak boleh. Nah, sekarang kita coba untuk terapkan dalam sebuah soal. Ada 4 contoh ya. Yang pertama, tentukan suku ke-300 dari barisan berikut. Yang kedua, 3 dan 4. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita bahas satu persatu. Nah, oh, sebentar, kalau aku nomor 3 ini kesalahan. Nah, yang ini maksudnya. Ya, tentukan suku ke-300 dari barisan berikut, yang yaitu min 5, min 1, 3, dan 7. Nah, tadi masih ingat, pokoknya kita pegangannya adalah yang ini. Rumus yang ini. N adalah A plus N min 1 kali B. Oke, kita mulai. Jadi dari barisan ini kita bisa peroleh suku pertamanya atau A-nya adalah 5. Ini suku pertamanya. Bedanya suku ke N kurangi suku sebelumnya. Pilih salah satu, jangan semua. Dan ini pakainya suku kedua kurangi suku pertama. Jadi suku keduanya adalah min 1, dikurangi suku pertamanya adalah min 5. Ini min ketemu min jadinya penjumlahan. Jadi min 1 tambah 5 hasilnya adalah 4. Jadi bedanya adalah 4. Ya. Yang ditanyakan adalah suku berapa tadi? Suku ke-300. Berarti UN A plus N min 1 kali B. Berarti yang ditanyakan U300. Hanya masukkan jadi min 5. N-nya tadi adalah 300. Kurangi 1 sudah. Bedanya 4. Masukkan. Nah, berarti min 5 tambah 299 kali 4. Hasilnya min 5 tambah dengan 1196 diperoleh 1191. Ini adalah suku ke suku ke-300. Ya, suku 300 berarti 1191. Gitu ya. Next, kita yang ke nomor 2. Dari barisan aritmatika diketahui suku ke-10-nya adalah 41. Suku ke-5-nya 21, tentukan suku ke-250-nya. Nah, ini agak divariasi. Pegangannya masih sama, karena ini adalah barisan aritmatika, suku N barisan aritmatika. Ini, diketahui suku ke-10-nya adalah 41, maka U10 sama dengan 41. Nah, jadi A-nya masih tetap ditulis. N-1-nya berarti N-nya diketahui kan 10. Ya, berarti 10 kurangi 1 hasilnya adalah 9. 9B. U10-nya adalah 41. Tulis 40. Gitu ya. Sekarang, berikutnya yang diketahui ini suku ke-5 sama dengan 21. Berarti U5 sama dengan 21. Yang diketahui berarti ini N. Ya. Berarti A-nya belum diketahui, tulis A. N-1 tadi N-nya kan 5. Ya, berarti 5 kurangi 1, 4 kali B menjadi 4B. Sama dengan 21 ini, tulis 21. Nah, kita eliminasikan ini. Ya, berarti A dikurangi A habis. 9B kurangi 4B hasilnya adalah 5B. 41 kurangi 21 hasilnya adalah 20. Berarti kalau 5B sama dengan 20, maka kita peroleh B-nya adalah 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, kita sementara sudah mendapatkan bedanya adalah 4. Kita cari suku pertamanya. Ini disubstitusikan ke salah satu dari persamaan yang didapat. Kita anggap ini adalah persamaan 1 ya. Ini adalah persamaan 2. Nah, biasanya kita pilih yang angka-angkanya kecil. Nah, ini yang kecil adalah yang persamaan kedua. Pakai yang ini. Persamaan 1 juga bisa. Hasilnya sama. Bedanya disubstitusi ke sini. Nah, ini berarti A tambah 4 kali 4 sama dengan 21. Jadi A tambah 16 sama dengan 21. Ini 16-nya pindah ruas ke kanan. Jadi A sama dengan 21 kali 16 hasilnya adalah 5.
kita sudah memperoleh poin suku pertama sama bedanya ya, pertamanya 4, bedanya suku pertamanya 5, bedanya 4. Kita masukkan ke sini. Nah, ditanyakan kan suku ke 250 ini, maka dimasukkan suku ke 250 sama dengan A-nya adalah 5, N-nya 250, tulis, kurangi 1, bedanya 4, tulis 4. Maka diperoleh 5 ditambah 249 kali 4, berikutnya hasilnya 5 tambah 996, hasil akhirnya adalah 1001. Sehingga suku ke 250-nya adalah 1001. Ya, ini. Gitu ya. Kita bahas yang nomor berikutnya, nomor 3. Tadi selanjutnya melompat ke mana tadi? Nah, di sini ya, melompat, mohon maaf. Yang nomor 3, ini ada variasi lagi. Jadi barisan aritmatika diketahui suku kedua tambah suku ke-7 hasilnya adalah 26. Suku ketiga tambah suku 5 adalah 22. Tentukan suku ke-125. Nah, kita masih sama, pegangannya adalah yang ini. Ini selalu pegangannya. Ya, kalau tidak mau hafal ini otomatis tidak bisa. Suku kedua kurang tambah dengan suku 7. Suku keduanya berarti A-nya tetap, N-nya beri 2. 2 kurangi 1 berarti 1 kali B berarti A plus B. Ini didapat. Suku ketujuhnya adalah N-nya kan 7 nih. A-nya masih tetap ditulis. N-nya beri 7 kurangi 1 berarti 6 kali B 6B. Berarti A tambah 6B untuk suku 7. Jadi di sini sama dengannya 20. Nah, kita operasikan. Ini A ditambah dengan A, hasilnya adalah 2A. B tambah dengan 6B, hasilnya adalah 7B. 26-nya tetap ini hasil. Yang berikutnya adalah suku ketiga tambah suku 5, hasilnya 22. Maka ini U3. Nah, itu tekniknya ya A tambah, ini kalau 3 kurangi 1 jadinya 2B. Ya, A plus 2B. Suku kelimanya juga sama, berarti A plus karena tadi suku 5 kurangi 1 jadinya 4B. Sama di atas juga sama. Ini 2 kan, berarti A tambah 2 kurangi 1, berarti 1 kali B. Kalau ini suku 7, berarti jadinya 7 kurangi 1 jadinya 6. Gitu ya. Kita jumlahkan A tambah A adalah 2A. 2B tambah dengan 6B hasilnya adalah 6B. 22 ini tetap masih di dalam hasilnya. Sekarang kita substitusi, eliminasi. 2A kurangi 2A habis. 7B kurangi 6B berarti B. 26 kurangi 22 hasilnya adalah 4. Kita sudah memperoleh bedanya adalah 4. Sekarang kita ambil salah satu. Ini kan ada 2 persamaan ini. Yang ini. Di sini kebetulan saya pakai yang persamaannya di bawah yang ini. Ya, tinggal kita substitusi dengan bedanya. Saya dulu. Nah, yang ini ya. Ambil yang ini. Bedanya itu disubstitusikan. Ini. Jadi beda yang 4 ini kita masukkan ke sini menjadi 2A plus 6 kali 4 sama dengan 22. 6 kali 4 berarti 24. 24-nya pindah 2 ke kanan. Jadinya 22 kurangi 24. Hasilnya adalah min 2. Nah, ini 2A. 2-nya pindah 2 jadi pembagi. Sehingga A-nya adalah min 1 maksudnya. Nah, jadi ditanyakan suku ke 125. Ini. Nah, maka kita langsung U125, A-nya ini adalah diperoleh dari ini, min 1 sudah. Masuk sini. N-1, N-nya berarti 125 yang didapat dari ini. Ya. B-nya adalah 4 didapat dari ini. Nah, ini berarti min 1 tambah 124 kali 4 sama dengan min 1 tambah 496 sama dengan 495. Ini ya. Ini adalah hasil dari nomor 3, yaitu suku ke 125 adalah 495. Itu ya. Next. Yang keempat, ya, tentukan banyak bilangan asli kelipatan
3 antara 5 sampai dengan 1000. Nah, ini harus dipahami dulu. Kelipatan 3 antara 5 sampai 100. Berarti kalau mulai 5 yang bilangan awal, setelah 5 yang kelipatan 3 berarti mulainya adalah 6. Ya. Jadi terkecilnya itu adalah 6. Coba berikutnya, karena bedanya kelipatan asli kelipatan 3 itu kan berarti ditambah dengan 3 ya. Nah, ini berarti tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, dan seterusnya. Sekarang kita cari di bawahnya 1000 pas yang habis dibagi 3. Berarti 999. Nah, ini kita sudah memperoleh sebuah barisan barisan aritmatika ini. Ya, maka diperoleh suku pertamanya adalah 6, bedanya otomatis kelipatan tadi ini. Atau 9 kurangi 6 ya akhirnya adalah 3. Nah, kita mau mencari n-nya. Jadi bilangan antara 6 sampai 999 itu ada berapa bilangan maksudnya? Kita ketahui UN itu adalah bilangan terakhirnya adalah 999. Kita masukkan. Rumusnya masih sama, pakai rumus suku UN barisan aritmatika. UN-nya ini adalah 999 dari sini, A-nya adalah 6, diperoleh dari ini, N-nya yang akan kita cari, N-1 tetap. Bedanya 3, masukkan. Nah, ini ya. Sekarang berikutnya cara mencarinya, ini 3 ini kalikan dengan N, sama 3 kalikan dengan min 1. Bedanya masih tetap, ini masih tetap, N kali 3 adalah 3N, min 1 kali 3, min 3. Gitu ya. Ini 6 kurangi min 3 hasilnya adalah 3. Sekarang 3 ini pindah ruas ke kiri, jadi pengurangan. 999 kurangi 3 hasilnya adalah 996 sama dengan 3N. Nah, 3-nya pindah ruas, ini perkalian jadi pembagi. Jadi N-nya 996 dibagi dengan 3, hasilnya berarti 332. Artinya apa? Artinya angka atau bilangan antara 5 sampai dengan 1000 yang habis dibagi 3 itu ada 332 bilangan. Gitu ya. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Ini adalah deret aritmatika. Sebuah deret bilangan. Nah, deret itu kalau barisan itu adalah ciri-cirinya itu antara bilangan pertama, kedua, dan seterusnya itu adalah pembatasnya koma. Kalau deret itu adalah tambah jumlah. Nah, deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada sebuah barisan. Nah, jadi kalau U1 itu suku pertama, tambah suku kedua, tambah ketiga sampai UN, ini disebut dengan deret. Cuma yang namanya deret aritmatika seperti apa syaratnya hampir sama seperti tadi. Syaratnya sama seperti pada barisan aritmatika ini. Ya. Nah, ini nggak usah saya bahas lagi. Ya. Jadi intinya barisan aritmatika, tetapi yang dijumlahkan itu namanya adalah deret aritmatika. Next. Oke, langsung kita coba bahas saja. Di sini simbol dari deret itu adalah SN ya. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika itu adalah SN. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai UN. Ini rumusnya seperti apa? Nah, kita misalkan di sini UN itu adalah K. Ya, UN-nya itu adalah K. Suku N-nya adalah K. Nah, KSN dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, maka U1 itu kan A. U2 itu A plus B. Ya, U3-nya adalah U2 tambah dengan B sebenarnya, tapi bisa dilihat di sini U3-nya adalah A tambah dengan 2B. Nah, ini A tambah dengan 3B dan seterusnya sampai dengan K kurangi B tambah dengan K. Ya, oke, kok bisa seperti ini? Kenapa? Yo, karena bisa dilihat di sini untuk yang K itu kan adalah UN. Ya, UN-nya itu kalau ini adalah suku pertama itu berarti otomatis B-nya tidak ada karena konstannya adalah 0. 0 kali B adalah 0. Kalau suku kedua itu berarti konstanta dari ini adalah 1 kali B.
Kalau 2 1, kalau 3 berarti 2, kalau 4 berarti 3. Maka kalau K berarti otomatis kan biar kurang 1, maka kurangi dengan B. Ya, tambah dengan K. Nah, ini sebenarnya masuk seperti induksi matematika ini, ya, yang telah mempelajari. Nah, di sini SN-nya sekarang kita mulai ini dibalik, ya, ini dibalik ini, ya. Kita kalau SN-nya itu pakai K, tadi K kurangi B, K kurangi min 2B, K kurangi min 3B, dan seterusnya, A tambah, nah ini balik ini. Ya, ini kan K min B, otomatis punya K min 2B. Nah, ini SN yang pertama sama kedua kita jumlahkan. Jadi SN tambah dengan SN 2SN, A tambah dengan K, ini A plus B tambah K min B, ini kan habis. Jadi A tambah dengan K, ya. Ini juga sama, ini kurang ini habis, berarti A tambah K, dan seterusnya. Nah, berarti di sini ada apa ini? A plus K yang berulang-ulang, tapi sebanyak N. Maka otomatis bisa ditulis 2SN sama dengan N dikalikan dengan A plus K. Dikalikan dengan A plus K. Ya. Atau A plus K sebanyak N, makanya ditulis N kali A plus K. Duanya pindah ruas. Nah, kalau perkalian jadi pembagi, jadi SN sama dengan N per 2 tambah A plus UN. Ingat, tadi K itu kita misalkan awal, ini UN sama dengan adalah K. Ya, maka kita tulis K-nya ini, kembalikan ini jadi UN. Nah, atau masih ingat rumus suku N itu apa? UN, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kurung ya, kali dengan B. Seperti ini. Nah, ini ditambahkan dengan A. Jadi kan yang sejenis A-nya ini kan A tambah A, yang menjadi 2A. Yang belakangnya ini tulis ulang aja, N min 1 kali B. Jadi kalau mau menggunakan penjabarannya berarti SN-nya adalah N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali B. Itu ya. Nah, ini itu kesimpulannya dari rumus suku N itu adalah ada 2, SN sama dengan N per 2 kalikan dengan A plus UN, atau kalau UN-nya dijabarkan menjadi SN sama dengan N per 2 kalikan 2A plus N min 1 kali B. Dengan SN-nya adalah jumlah N suku pertama, A-nya adalah suku pertama, dan B-nya adalah beda. Gitu ya. Kita coba ke contohnya. Ada 4 juga ini. Nah, di sini 4 soal ini akan kita coba bahas. Kita coba bahas yang nomor 1 dulu. Tentukan jumlah 350 sub pertama dari deret berikut. 9 tambah 6 tambah 3 tambah 0 dan seterusnya. Oke, di sini kita cari A sama B. A-nya itu sub pertama, maka diperoleh yang ini. Pertamanya berarti 9 ya, diperoleh. Bedanya suku N dikurangi sebelumnya. Ini berarti 6 kurang 9. 6 kurang 9 ya min 3. Nah, sekarang kita disuruh mencari jumlah suku ke 250, maka ini adalah N-nya. Rumusnya pakai ini, karena kita mulai jumlah N suku pertama. Nah, S-nya jumlah 250 pertamanya berarti ini. N per 2 berarti 250 bagi 2. 2A, A-nya tadi kan adalah 9, berarti 2 kali 9. Ini N min 1, N-nya adalah 250, maka 250 kurang 1, beda ini adalah didapat dari ini, min 3 tulis di sini. Kita sederhanakan, 250 bagi 2 adalah 125, ini 2 kali 9, 18, 250 kurang 1, 249 kali 3. Nah, ini dikalikan, hasilnya min 747, warnanya masih sama. 18 tambah dengan min 747 hasilnya min 729. Sehingga kita kalikan ya 125 dikalikan dengan min 729 hasilnya adalah ini kurang min ini.
Ya, ini adalah min. Ini min, ada minnya. Hasilnya min 91.125. Jadi 250 suku pertama dari deret 9 tambah 6 terusnya itu jumlahnya adalah 91.125. Kita ke yang nomor 2. Diketahui deret aritmatika suku 10-nya 41, suku kelimanya adalah 21. Ini kurang lebihnya hampir sama seperti yang mencari suku n. Kita mencari suku pertama sama tidaknya dulu. Nah, maka berbantuan dengan UN ini bisa dilihat rumusnya. Nah, kita pakai ini dulu agar memperoleh apa? Memperoleh suku pertama sama beda. Kita jabarkan suku 10 adalah 41 menjadi pakai yang ini A plus N-1 berarti 10 kurangi 1 9B 41. Kalau U5 sama dengan 21 ya, maka A plus 5 kurangi 1 jadi 4B. Nah, kita eliminasi A kurangi A habis ini. 9B kurangi 4B adalah 5B. 41 kurangi 21 adalah 20. Bedanya berarti 5 ini perkalian pindah ruas jadi bagi. Jadi bedanya 20 dibagi 5 adalah 4. Kita peroleh bedanya adalah 4. Kita substitusi ke salah satu. Nah, bisa pakai yang atas atau yang bawah. Di sini saya pakai yang bawah. Pakai A plus 9B plus 4B sama 21. Bedanya substitusi ke sini. Jadi A tambah 4 kali 4 sama dengan 21. 4 kali 4 adalah 16. Ya, 16 beda ruas jadi pengurangan. Di A-nya sama dengan 21 kali 16 adalah 5. Kalau kita sudah memperoleh suku pertama sama bedanya, dan ininya cukup ke 250, maka kita masukkan aja. Jumlah 250 suku pertamanya berarti N-nya ini adalah 250, A-nya ini adalah 5, diperoleh dari yang ini ya. Ini N-nya 250, bedanya adalah 4, diperoleh dari ini juga. Sederhanakan, 250 bagi 2, 125. 2 kali 5 adalah 10. 250 kurangi 1, 249. 4-nya tulis 4 di sini. Terus, ini dikalikan, hasilnya 996. Ini dikalikan, hasilnya adalah 10 kali, ini ada kesalahan kayaknya. Nah, nanti coba dicek lagi ya. Ini 10 kali ini kan harusnya berapa ini? Ini berarti 9.906. Oh, maaf, tambah ya. Udah benar ini, maaf. Ini operasi penjumlahan ya. Hasilnya adalah 1.006. Ya, betul. Ini dikalikan, hasilnya 125.750. Jadi, jumlah 250 suku pertama dengan deret yang diketahui suku 10-nya 41 dan suku 5-nya 21, hasilnya adalah ini. Itu ya. Oke, tadi saya agak ini kan tambah ya, lain kali. Udah betul? Next, nomor 3. Jadi deret aritmatika diketahui suku 2 tambah suku ke-7 sama dengan 26, suku 3 tambah suku ke-5-nya 22, tentukan jumlah 200 suku pertamanya. Ini masih sama berbantuan dengan ini ya, rumus suku n aritmatika. Diketahui tadi suku 2 tambah suku ke-7 hasilnya 26. Nah, kita tulis gini, A plus B ininya adalah N-nya 2 kurangi 1 jadinya 1 kali B, jadi lebur ya. Nah, untuk U7-nya berarti N-nya ganti 7, berarti A plus 7 kurangi 1 jadi 6B. Ya, sama dengannya 26. Nah, ini tambahkan A tambah A, hasilnya 2A, B tambah 6B, hasilnya 7B, 20-nya masih tetap. Yang ini U3-nya berarti A tambah dengan N-1 berarti 3 kurangi 1 hasilnya 2B. Ini sudah. U5 berarti A plus 5 kurangi 1 4 kali B 4B jadinya ini. Nah, sekarang kita jumlahkan A tambah A adalah 2A, 2B tambah 4B adalah 6B. Nah, ini masih tetap.
Kita eliminasi dengan pengurangan, berarti 2A kurangi 2A ini habis, 7B kurangi 6B berarti B, 26 kurangi 22 berarti 4 diperoleh, bedanya berarti 4. Nah, kita substitusi masukkan, pilih salah satu di antara yang atas ini yang bawah. Saya pakai yang bawah ini. Nah, yang bawah ini, boleh di sini. Nah, kita substitusikan bedanya. Beda substitusikan ke sini, jadinya 2A tambah kali 4 sama dengan 22. Berarti 6 kali 4 ini adalah 24. 24-nya pindah ruas jadi pengurangan. Sehingga 2A sama dengan min 2. Ini adalah perkalian. Perkalian pindah ruas jadi dibagi. Berarti A sama dengan min 1. Nah, kalau sudah mendapatkan suku pertama, sama beda, sama N-nya, N ini beri 200, maka kita masukkan ke sini. Maka S200 atau jumlah 200 pertamanya, N-nya 200 masukkan, A-nya ini adalah min 1, ini sudah, bedanya ini adalah 4, ini sudah, N-nya ini adalah 200, ini juga sudah. Kita sederhanakan, 200 bagi 2 ini adalah 100, 2 kali min 1 adalah min 2, 200 kurangi 1 berarti 199. Nah, yang ini dikalikan hasilnya 796. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 794, ini dikalikan, hasilnya 79.400. Nah, ini adalah jumlah 200 suku pertama dari deret aritmatika yang ada pada soal nomor 3. Yang terakhir, nomor 4, tentukan jumlah bilangan asli kelipatan 3 antara 5 sampai dengan 1000. Nah, ini juga kita memanfaatkan untuk UN-nya atau suku ke N dari barisan aritmatika, soalnya tetap yang ini nanti. Nah, ini kelipatan 3 antara 5 sampai 1000. Berarti di atas 5 terdekat yang habis dibagi 3 mulai dengan 6. Karena kelipatan 3 tambahkan 3, 9, dan seterusnya. Nah, berikutnya angka di bawahnya 1000 yang habis dibagi dengan 3 terdekatnya adalah 999. Maka diperoleh A atau super namanya berarti 6 yang ini. Bedanya ini diperoleh dengan 9 dikurangi 6. Ya, ini adalah 3. UN-nya berarti, UN-nya berarti yang ini, 999. Kita akan mencari N-nya. UN-nya dimasukkan, 999 didapat dari sini. A-nya adalah 6, didapat dari ini. Ya, N-1, N-nya belum diketahui, bedanya didapat dari ini 3. Kita kalikan, N kali 3 adalah 3N, N1 kali 3 adalah min 3. 6 kurangi 3 hasilnya adalah 3. Nah, 3-nya pindah ke kiri, jadi pengurangan. Ya, 999 kurangi 3 jadi 996. Sama dengan 3N. 3N ini kan 3 kali N ya. Nah, 3-nya ini pindah ruas jadi pembagian. Jadi 996 dibagi 3 sama dengan N. Sehingga hasilnya N-nya adalah 332. Nah, kita sudah memperoleh N-nya, ya, dan juga memperoleh suhu pertama sama bedanya. Ya, poinnya yang ini. Modalnya adalah ini, ya, beda sama suhu pertama. Maka kita bisa mencari jumlahnya ini antara 6 sampai 999. Rumusnya pakai ini, Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Tinggal dimasukkan. S-nya 332. Ini 332 bagi 2, 2A bagi 2 kali 6, N-1, 332 kurangi 1, bedanya adalah 3. Ini dibagi hasilnya 116, 2 kali 6 ini 12, 332 kurangi 1, 331. Nah, kita kalikan yang ini dulu. 331 adalah yang ini. Ya, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 1005. 1005 dikalikan dengan 116, hasilnya berarti 116.580. Jadi, jumlah bilangan kelipatan 3
antara 5 sampai dengan 1000 adalah 116.580. Nah, ini adalah contoh yang terakhir. Itu ya. Oke, semoga paham ya. Nanti kalau belum paham, silakan bisa diputar ulang ya. Atau kalau masih tetap belum paham, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar ya. Nah, seperti biasa, kalau tadi pembahasan dengan contoh sudah, ini latihannya ada 8. Latihan yang nomor 1 ini tentukan suku ke-450 dari barisan berikut. Ini saya buat latihannya persis seperti yang pada contoh, cuma angkanya saya coba ganti ya. Nah, ini yang nomor 4, berikutnya nomor 5 sampai 8-nya berarti yang ini. Berarti latihannya ada berapa? Ada 8. Gitu ya. Oke, semoga bisa mengerjakan ya, karena ini materi latihan ini bisa dikerjakan kalau tadi bisa mengikuti untuk materi yang saya sampaikan dengan contoh-contohnya. Oke, demikian pembahasan saya untuk barisan dan deret aritmatika. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk kasih komentar ya, dan juga untuk yang belum meng-subscribe, silakan bisa meng-subscribe ya, dan juga like ya, kalau bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.